Di suatu tempat yang terlupakan oleh waktu, sekelompok perampok makam yang dipimpin oleh Bayu menemukan petunjuk tentang harta karun legendaris yang tersembunyi di dalam gua bawah tanah. Dengan penuh semangat dan keserakahan, mereka memutuskan untuk menjelajah lebih dalam, tidak menyadari bahwa tempat itu bukan sekadar makam biasa. Ketika mereka memasuki gua, mereka justru membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel selamanya, sebuah kekuatan gelap yang telah tertidur selama berabad-abad. Satu persatu anggota kelompok mulai menghilang, dikejar oleh bayangan yang tak terlihat dan suara-suara menyeramkan yang berbisik di kegelapan. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di tengah malam yang kelam, sekelompok pria berkerudung hitam berkumpul di reruntuhan sebuah kuil tua yang telah lama ditinggalkan. Mereka adalah para perampok makam yang telah mendengar kisah tentang harta karun tersembunyi di bawah tanah, di kedalaman bumi yang tak terjamah oleh manusia selama berabad-abad. Konon, harta itu merupakan peninggalan kerajaan kuno yang jatuh karena kutukan para leluhur. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh kekar bernama Ki Jagur, menatap peta kuno yang terbentang di hadapannya. Di bawah sini, katanya sambil menunjuk bagian yang paling gelap pada peta, terdapat gerbang masuk menuju dunia bawah tanah. Tapi ingat, legenda mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke sana, tidak akan pernah kembali. Para perampok saling pandang, beberapa ragu, sementara yang lain tertawa meremehkan. Bagi mereka, tak ada kutukan yang lebih buruk daripada kemiskinan. Dengan membawa obor dan perlengkapan lengkap, mereka memasuki lorong sempit yang tersembunyi di balik reruntuhan kuil. Udara di dalamnya pengap, berbau tanah dan kematian. Semakin mereka melangkah masuk, semakin gelap dan sunyi suasana di sekeliling. Dinding lorong dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kejayaan masa lalu, tapi juga menggambarkan makhluk-makhluk menyeramkan yang seolah mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti sesuatu yang bergerak di kedalaman tanah. Mereka saling bertukar pandang, memastikan bahwa itu hanyalah imajinasi mereka. Tapi langkah mereka tetap tegap, semakin dalam dan semakin dekat menuju tujuan mereka. Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di sebuah ruangan besar dengan langit-langit tinggi. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di atasnya. Kita hampir sampai, ujar Ki Jagur dengan nada penuh kemenangan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, lantai di bawah mereka tiba-tiba bergetar. Suara lirih terdengar dari dinding-dinding lorong, seperti bisikan yang berasal dari dunia lain. Para perampok mulai merasakan hawa dingin yang menjalar ke tulang mereka. Ada sesuatu di sini, bisik seorang perampok dengan suara bergetar. Ki Jagur hanya tertawa. Jangan biarkan ketakutan menguasai kalian. Harta itu sudah dekat. Tapi dalam sekejap, salah satu dari mereka berteriak. Bayangan hitam melintas di sudut ruangan, dan sebelum mereka sempat bereaksi, sesuatu yang mengerikan mengintai mereka dari dalam kegelapan. Jeritan yang tiba-tiba menggema di dalam lorong bawah tanah, membuat semua orang tersentak. Seorang perampok yang berada di barisan paling belakang tiba-tiba lenyap ke dalam kegelapan. Hanya suara napas terakhirnya yang terdengar sebelum keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para perampok saling berpandangan, sebagian mulai merasakan kengerian merayapi tubuh mereka. Ki Jagur menghunus belati yang terselip di pinggangnya. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan dengan waspada. Di hadapan mereka, altar batu yang tadi tampak diam kini perlahan bersinar redup, mengeluarkan cahaya kehijauan yang berpendar dari celah-celah ukirannya. Simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya tampak mulai bergerak, seolah hidup. Salah satu perampok, seorang pria kurus dengan wajah penuh luka bernama Surya, mencoba menyentuh altar tersebut. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh batu, sebuah suara bergema dari balik tembok, suara yang bukan berasal dari manusia. Beraninya kalian menginjakkan kaki di tempat yang dilarang. Suara itu berat, dalam, dan menggetarkan rongga dada mereka. Udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Napas mereka mulai mengembun. Salah seorang perampok lainnya, Rengga, berusaha mundur. Tetapi sebelum ia sempat mengambil langkah, lantai di bawahnya tiba-tiba terbuka, membentuk lubang besar yang seakan menelan kegelapan tanpa dasar. Rengga menjerit saat tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan itu. Hanya terdengar gema suaranya yang memudar, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Panik mulai melanda kelompok perampok itu. Sebagian dari mereka mulai melangkah mundur, tetapi Ki Jagur tetap berdiri tegak. Matanya menatap altar di hadapannya dengan penuh tekad.
"Jangan mundur. Kita sudah sampai sejauh ini," serunya. Ia tahu bahwa jika mereka berhenti sekarang, semua usaha mereka akan sia-sia. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari celah-celah dinding, sosok-sosok hitam mulai muncul. Tubuh mereka seperti bayangan yang bergerak dengan cara yang tidak wajar. Mata mereka bersinar merah menyala, mengawasi para perampok dengan tatapan kelaparan. Surya, yang berada paling dekat dengan altar, mencoba berlari. Namun salah satu makhluk itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencengkeram lengannya dan menariknya ke dalam kegelapan. Ki Jagur mengayunkan belatinya, tetapi bila senjatanya hanya menembus udara kosong. Makhluk-makhluk itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan cara biasa. Salah satu perampok lain berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat manusia." Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sesuatu mencengkeram kakinya dan menyeretnya ke bawah tanah. Kini hanya tersisa Ki Jagur dan dua perampok lainnya, Bayu dan Ganda. Mereka berdiri dengan napas terengah-engah, mengawasi sekeliling dengan ketakutan yang mulai berubah menjadi keputusasaan. Altar di tengah ruangan semakin bersinar, dan sebuah gerbang batu yang tertutup rapat di ujung ruangan mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakan telinga. Di balik gerbang itu, kegelapan pekat menanti mereka. Namun di tengah kegelapan itu, terlihat sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Sebuah mata raksasa perlahan terbuka, bersinar seperti bara api yang menyala di tengah malam. Bayu menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. "Kita sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Ki Jagur menggertakkan giginya, menggenggam belatinya lebih erat. Tidak ada jalan kembali. Mereka sudah membuka gerbang terlarang itu, dan kini, mereka harus menghadapi apapun yang menunggu di dalamnya. Gerbang batu itu terus terbuka, memperlihatkan lorong panjang yang tak memiliki ujung. Kegelapan yang menyelimutinya bukan sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang terasa hidup, bergerak seperti kabut pekat yang menggeliat. Dari dalamnya, suara napas berat terdengar, beresonansi seperti geraman makhluk raksasa yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ki Jagur, Bayu, dan Ganda berdiri membeku, tidak mampu mengalihkan pandangan dari mata merah yang perlahan muncul dari dalam jurang hitam itu. Ganda yang sejak tadi berusaha menahan ketakutannya, akhirnya tidak tahan lagi. Dengan wajah pucat, ia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi baru beberapa langkah ia berlari, sesuatu melompat dari kegelapan dan menabraknya dengan kekuatan dahsyat. Tubuhnya terhempas ke dinding, terdengar suara tulangnya patah sebelum ia terjatuh tak bergerak. Bayu dan Ki Jagur hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan napas tercekat. Jari-jari mereka mencengkeram senjata yang terasa sia-sia di tangan mereka. Dari kegelapan itu, akhirnya sesuatu muncul. Sebuah tangan besar, hitam pekat, dengan cakar panjang meluncur keluar dari lorong. Tangan itu mencengkeram lantai batu, meninggalkan bekas cakar yang dalam seakan batu itu hanya tanah liat lembut. Lalu, makhluk itu bergerak maju. Sesosok raksasa berbentuk bayangan, dengan tubuh yang tampak seperti kabut hitam yang bergumul, namun dengan mata menyala merah dan mulut yang dipenuhi gigi tajam. Bayu jatuh terduduk. Matanya membelalak saat makhluk itu bergerak lebih dekat. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah dipenuhi oleh bisikan-bisikan tak kasat mata yang berdesis di telinga mereka, menanamkan ketakutan yang semakin dalam. Ki Jagur berusaha tetap tenang, meski tangannya yang memegang belati mulai gemetar. Ia tahu, jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka akan bernasib sama dengan Ganda. "Kita harus lari," bisik Bayu, suaranya dipenuhi kepanikan. Ki Jagur menggeleng. "Tidak ada gunanya. Makhluk ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari begitu saja." Makhluk itu semakin dekat. Tubuhnya yang besar membuat batu-batu di sekitar mereka bergetar. Dari tubuhnya, bayangan-bayangan kecil bermunculan, melayang-layang seperti roh-roh penasaran yang tidak memiliki bentuk pasti. Salah satu dari mereka meluncur ke arah Bayu, menyentuh bahunya hanya dengan ujung kabutnya. Seketika, Bayu menjerit kesakitan, tubuhnya mengejang seolah ribuan duri menusuk ke dalam dagingnya. Ia merosot ke lantai, mengerang sambil mencengkeram dadanya yang kini dipenuhi urat-urat hitam yang menjalar dengan cepat. Ki Jagur melangkah mundur. Otaknya berputar mencari jalan keluar. Ia bukan orang yang percaya pada tahayul, tetapi ia tahu bahwa ini bukan musuh yang bisa mereka hadapi dengan kekuatan biasa.
Ia menatap altar yang masih bersinar redup di tengah ruangan, kemudian melihat simbol-simbol kuno yang terukir di dinding. Mungkin di sanalah jawabannya. Dengan napas berat, ia berlari ke arah altar, mengabaikan jeritan Bayu yang kini tubuhnya mulai berubah. Matanya menghitam seperti makhluk yang ada di hadapan mereka. Ki Jagur tidak punya pilihan selain terus maju. Ia menyentuh simbol yang paling besar di altar, dan seketika, sinar terang terpancar dari bawahnya, menyebar ke seluruh ruangan. Makhluk bayangan itu menggeram, mundur selangkah seolah merasakan sakit dari cahaya tersebut. Ki Jagur melihat peluangnya. Ia menekan simbol itu lebih kuat, membiarkan cahaya itu semakin bersinar. Makhluk itu mengeluarkan raungan panjang, tubuhnya tampak bergetar dan mulai menghilang perlahan. Namun, Ki Jagur tidak menyadari satu hal. Cahaya itu tidak hanya melukai makhluk bayangan tersebut, tetapi juga membangunkan sesuatu yang lebih besar di kedalaman lorong. Kilatan cahaya suci dari altar terus menyebar ke seluruh ruangan, membuat makhluk bayangan itu merintih dalam kesakitan. Jeritan panjangnya menggema, membuat dinding-dinding batu bergetar seolah hendak runtuh. Namun, Ki Jagur yang masih menekan simbol di altar menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Getaran itu bukan hanya berasal dari jeritan makhluk bayangan, tetapi dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang terperangkap jauh di dalam kegelapan lorong. Dari balik gerbang batu yang baru saja terbuka, terdengar suara gemuruh, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam sana. Bayu, yang tubuhnya masih setengah dikuasai oleh energi hitam, mengangkat wajahnya yang kini pucat dan penuh urat gelap. Matanya yang dulu berwarna coklat kini menghitam sepenuhnya, tetapi masih ada secercah kesadaran di dalamnya. Ia menggerakkan bibirnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kita sudah membangunkannya. Ki Jagur merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak bertanya siapa atau apa yang mereka bangunkan. Jawabannya segera muncul dari dalam lorong gelap itu. Bayangan yang lebih pekat daripada kegelapan biasa mulai merayap keluar, seperti kabut hitam yang bergerak dengan kesadaran sendiri. Dari dalamnya, sebuah tangan raksasa yang diselimuti sisik berwarna hitam keunguan muncul, mencengkeram tepi gerbang dengan cakar panjang dan tajam yang tampak seperti baja. Lalu, perlahan, sosok mengerikan itu menampakkan dirinya. Makhluk itu lebih besar dari apapun yang pernah dilihat Ki Jagur. Kepalanya menyerupai tengkorak naga, dengan dua tanduk melingkar di sisi kepala. Matanya adalah dua lubang hitam tanpa dasar, menghisap cahaya di sekelilingnya. Sayapnya yang robek dan penuh luka terbuka di belakangnya, sementara tubuhnya yang tinggi menjulang hampir menyentuh langit-langit gua. Bayangan-bayangan kecil yang sebelumnya mengerumuni ruangan kini berlari ketakutan, bersembunyi di celah-celah dinding seolah mereka juga takut pada makhluk ini. Ki Jagur tahu, mereka baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih berbahaya. Suara makhluk itu akhirnya terdengar, dalam dan beresonansi seperti gemuruh petir di dalam gua. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Ki Jagur mencoba menelan ludah, tetapi tenggorokannya terasa kering. Bayu yang masih setengah sadar terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Makhluk itu mengalihkan pandangannya ke arah mereka, menatap langsung ke mata Ki Jagur. Sejenak, ia merasa seperti sedang tenggelam ke dalam samudera kehampaan, kehilangan kendali atas tubuhnya. Darah manusia, setelah ribuan tahun, akhirnya kalian datang lagi. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya, lalu dengan satu gerakan, ia menghantam lantai gua. Getaran dahsyat menyebar ke seluruh tempat, membuat altar suci itu retak dan cahaya yang sempat menyelimuti ruangan mulai meredup. Ki Jagur tersentak, menyadari bahwa perlindungan yang sempat ia aktifkan tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan makhluk ini. Dengan langkah berat, raksasa hitam itu mulai maju, mengarah langsung ke mereka. Setiap langkahnya membuat batuan di sekeliling mereka berjatuhan, meninggalkan jejak kehancuran di tanah. Bayu yang sudah hampir kehilangan kesadarannya berusaha berbicara. Suaranya lemah tetapi penuh ketakutan. Ki Jagur, kita tidak bisa melawan ini. Kita harus lari. Ki Jagur tahu Bayu benar. Tetapi kemana mereka bisa lari? Lorong yang mereka lewati sebelumnya penuh dengan perangkap dan makhluk bayangan yang masih berkeliaran. Jika mereka kembali ke atas, mereka mungkin akan menemui jalan buntu atau justru lebih banyak ancaman. Namun, jika mereka tetap di sini, kematian sudah hampir pasti. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar dari balik kegelapan. Suara itu lembut, tetapi penuh kewibawaan,
seolah datang dari seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun. Jika kau ingin bertahan, kau harus mencari kunci di dalam reruntuhan, sebelum ia sepenuhnya terbangun. Ki Jagur tersentak, menoleh ke segala arah. Tidak ada siapapun di sana, tetapi suara itu seolah berbicara langsung ke dalam pikirannya. Makhluk raksasa itu pun tampaknya mendengar suara itu, karena ia menggeram dan menoleh ke sisi gua yang gelap, tampak mencari sumber suara. Tanpa berpikir panjang, Ki Jagur menarik Bayu yang hampir tidak bisa berdiri dan mulai berlari menuju sisi gua yang ditunjukkan suara misterius itu. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di sana, tetapi satu hal yang pasti, mereka harus menemukan kunci sebelum makhluk ini sepenuhnya terbangun, atau mereka tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Ki Jagur dan Bayu berlari secepat yang mereka bisa. Napas mereka memburu sementara getaran dahsyat dari langkah makhluk raksasa di belakang mereka terus mengguncang tanah. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit gua, nyaris menghantam mereka. Bayu yang masih lemah hampir terjatuh beberapa kali, tetapi Ki Jagur terus menariknya, memaksa rekannya untuk tetap bergerak. Di antara suara dentuman dan gemuruh kehancuran, hanya satu hal yang terngiang di kepala mereka, suara misterius yang berbicara tentang sebuah kunci di dalam reruntuhan. Bayangan raksasa itu menggeram marah. Tubuhnya yang setengah transparan kini semakin mengeras, menjadi lebih nyata. Dua sayap robek di punggungnya mulai bergerak, menebarkan debu hitam yang berputar-putar di udara, menambah sesak atmosfer gua. Setiap kali debu itu mengenai dinding, batuan langsung terkikis seperti terbakar oleh asam. Ki Jagur sadar mereka tidak punya banyak waktu. Jika makhluk itu benar-benar bangkit sepenuhnya, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Di depan mereka, lorong sempit tampak semakin melebar, berubah menjadi ruangan besar yang dipenuhi dengan reruntuhan pilar dan arca-arca tua. Beberapa di antaranya sudah tertutup lumut hitam, sementara yang lainnya masih mempertahankan ukiran-ukiran aneh yang tampak berkilauan saat terkena cahaya lentera mereka. Ki Jagur segera menyadari bahwa tempat ini dulunya bukan sekadar gua biasa, melainkan sebuah kuil kuno yang sudah lama terkubur di bawah tanah. Bayu jatuh tersungkur di atas lantai batu, tubuhnya gemetar hebat. Ki Jagur berlutut di sampingnya. Matanya cepat menelusuri ruangan. Kunci itu pasti ada di sini, gumamnya. Tetapi di mana? Reruntuhan ini begitu luas, dengan banyak patung dan prasasti yang mungkin menyimpan petunjuk. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk mencarinya satu persatu. Suara derak keras terdengar dari belakang mereka. Ki Jagur menoleh dan melihat makhluk raksasa itu berdiri di ambang pintu masuk. Tubuhnya kini sepenuhnya keluar dari bayangan lorong. Mata hitamnya menatap mereka dengan kebencian yang dalam, dan dari mulutnya yang penuh taring, terdengar suara seperti ribuan bisikan setan yang bercampur menjadi satu. Tidak ada yang bisa lolos dariku. Suara itu bergema, menggetarkan jiwa mereka. Ki Jagur segera bangkit. Matanya liar mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantu mereka bertahan. Tiba-tiba, sebuah simbol bercahaya di dinding sebelah kanan menarik perhatiannya. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan pola menyerupai matahari, diapit oleh dua sosok yang tampak seperti dewa penjaga. Di bawahnya, ada celah kecil yang tampaknya dirancang untuk menampung sesuatu. Kunci, itu pasti tempat kuncinya, seru Ki Jagur. Tetapi di mana kuncinya? Ia memutar otaknya, berusaha mengingat semua yang pernah ia baca tentang reruntuhan kuno seperti ini. Jika ada tempat yang digunakan untuk menyembunyikan benda sakral, biasanya ada wadah khusus atau altar yang menyimpan benda tersebut. Bayu yang masih terengah-engah tiba-tiba mengangkat tangannya yang lemah dan menunjuk ke tengah ruangan. Di sana, lihat. Ki Jagur mengikuti arah yang ditunjuk Bayu. Di tengah ruangan, tersembunyi di balik reruntuhan batu, terdapat sebuah meja batu besar yang masih utuh. Di atasnya, ada sesuatu yang berbentuk bulat, tertutup debu berabad-abad, tetapi masih memancarkan cahaya samar. Tanpa pikir panjang, Ki Jagur melompat melewati puing-puing, menghindari batu-batu tajam yang berserakan, dan mencapai meja batu itu. Dengan satu gerakan cepat, ia menyapu debu yang menutupi benda itu dan melihatnya lebih jelas. Sebuah batu permata berwarna emas dengan ukiran kuno di sekelilingnya, berbentuk seperti matahari dengan cahaya yang seolah hidup di dalamnya. Inilah kunci yang mereka cari. Tetapi saat ia meraih batu itu, sesuatu terjadi. Ruangan itu tiba-tiba bergetar lebih kuat, seakan marah karena perbuatan Ki Jagur. Makhluk raksasa itu meraung keras, dan dari tubuhnya,
Puluhan bayangan kecil melesat ke arah mereka, menciptakan badai kegelapan yang mengancam untuk melahap seluruh tempat. Ki Jagur tidak berpikir dua kali. Dengan batu permata itu dalam genggamannya, ia berlari secepat mungkin ke arah dinding tempat simbol bercahaya itu berada. Ia bisa merasakan energi mengerikan di belakangnya, bisa mendengar suara Bayu yang berteriak panik, tetapi ia tidak berhenti. Sesampainya di sana, ia dengan cepat memasukkan batu permata itu ke dalam celah yang sesuai dengan bentuknya. Seketika, cahaya keemasan menyala terang, mengalir ke seluruh dinding seperti aliran air bercahaya yang merambat cepat. Ruangan itu seakan terbangun dari tidurnya, dan simbol-simbol kuno mulai berpendar dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Makhluk raksasa itu menjerit. Tubuhnya yang telah sempurna terbentuk kini mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Tetapi ini belum selesai. Ki Jagur menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar daripada yang ia duga. Reruntuhan ini bukan hanya tempat persembunyian harta karun, tetapi juga sebuah segel kuno yang menyimpan rahasia yang jauh lebih berbahaya. Gua itu bergetar semakin dahsyat. Dari celah-celah dinding, cahaya keemasan terus menjalar seperti akar hidup yang mencari jalannya sendiri, menerangi setiap sudut ruang yang sebelumnya tertelan kegelapan. Ki Jagur berdiri terpaku di depan simbol bercahaya. Matanya membelalak melihat bagaimana makhluk raksasa itu mengerang kesakitan. Tubuhnya seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Retakan-retakan mulai muncul di lantai dan dinding gua, seperti tangan-tangan kematian yang merayap mencari mangsa. Bayu, yang masih terbaring lemah, merasakan hawa panas menyengat kulitnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Jagur, apa yang kau lakukan?" Suaranya lirih, penuh ketakutan. Ia melihat makhluk itu mulai terhisap ke dalam bayangannya sendiri, sementara energi cahaya keemasan semakin kuat, menyelimuti seluruh gua dengan kekuatan kuno yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ki Jagur mencengkeram batu permata di dinding dengan kuat. Tangannya gemetar karena energi yang mengalir dari permukaan batu itu begitu panas, hingga hampir membakar kulitnya. "Aku hanya meletakkan kuncinya," katanya terbata-bata. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ini bukan sekadar mengaktifkan segel, melainkan membuka sesuatu yang telah lama terkunci di dalam tempat terkutuk ini. Raungan makhluk raksasa itu semakin memilukan. Ia berusaha bertahan, cakarnya mencakar-cakar lantai batu yang mulai runtuh di bawahnya, tetapi sia-sia. Bayangannya sendiri menghisapnya kembali, seperti pusaran neraka yang tak bisa dilawan. Namun, sebelum benar-benar lenyap, mata hitamnya menatap Ki Jagur dan Bayu dengan kebencian yang membakar. "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian bangkitkan," suaranya bergema, lalu ia lenyap dalam ledakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Keheningan yang ganjil menyelimuti gua itu. Debu dan serpihan batu beterbangan di udara, tetapi tak ada lagi suara gemuruh. Ki Jagur terhuyung ke belakang, napasnya terengah-engah, tubuhnya terasa lemah setelah apa yang baru saja terjadi. Bayu akhirnya berhasil bangkit dan menghampirinya. Matanya menatap sekeliling dengan ngeri. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Dari balik reruntuhan, terdengar suara gemuruh baru, bukan dari makhluk tadi, tetapi dari dalam tanah. Lantai gua mulai retak lebih besar, seakan sesuatu dari bawah sedang berusaha keluar. Ki Jagur dan Bayu saling bertukar pandang. Ketakutan mulai merayap dalam diri mereka. Tiba-tiba, sebuah batu besar di tengah ruangan terdorong ke atas, dan dari bawahnya, muncul cahaya merah gelap yang berdenyut-denyut seperti jantung yang berdetak. Cahaya itu bukanlah cahaya kehidupan, melainkan sesuatu yang terasa jahat, penuh kebencian, dan haus akan kehancuran. Bayu melangkah mundur, sementara Ki Jagur mencengkeram gagang goloknya erat-erat, siap menghadapi apapun yang muncul dari kegelapan. Dari dalam retakan tanah, sebuah sosok mulai muncul. Awalnya hanya bayangan, tetapi perlahan menjadi lebih nyata. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dengan tubuh yang diselimuti api hitam yang berkobar seperti api neraka. Matanya merah menyala, tidak memiliki pupil, hanya cahaya yang seolah menusuk langsung ke dalam jiwa siapapun yang berani menatapnya. Ki Jagur merasa dadanya sesak, seolah hawa dari sosok itu menyedot udara di sekitarnya. "Apa ini?" bisiknya.
Ia bisa merasakan bahwa makhluk ini jauh lebih berbahaya dari raksasa sebelumnya. Jika raksasa tadi hanyalah penjaga, maka sosok ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangkitkan. Bayu berusaha berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya bergetar, tubuhnya terasa lemas hanya dengan berada di dekat makhluk itu. "Jagur, kita harus lari," katanya akhirnya. Suaranya penuh ketakutan. Tetapi Ki Jagur tahu bahwa lari mungkin bukan pilihan kali ini. Sosok itu akhirnya berdiri tegak sepenuhnya. Tanah di bawahnya menghitam, membentuk lingkaran gelap yang mengisap apapun yang mendekatinya. Ia mengangkat satu tangan, dan dari jari-jarinya, kilatan petir merah menyambar dinding-dinding gua, menghancurkan pilar-pilar batu kuno yang telah berdiri selama ribuan tahun. Kemudian, ia berbicara, suara dalam yang bergema di seluruh gua, membuat setiap serat keberanian dalam tubuh Ki Jagur dan Bayu runtuh dalam sekejap. "Kalian telah membebaskanku," katanya perlahan. Suaranya penuh kekuatan jahat yang tidak bisa dijelaskan. "Dan kini, dunia akan membayar harga kebodohan kalian." Ki Jagur merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka tidak hanya membangunkan makhluk yang terkunci di dalam gua ini, tetapi juga melepaskan sesuatu yang bisa membawa kehancuran bagi dunia di atas sana. Bayu menatapnya dengan mata penuh kepanikan, berharap rekannya memiliki rencana untuk keluar dari neraka ini. Tetapi Ki Jagur hanya bisa berdiri di tempatnya, mengetahui bahwa mereka baru saja membuka gerbang menuju kengerian yang lebih besar. Gua yang sebelumnya penuh dengan debu dan puing kini berubah menjadi lautan api hitam yang berkobar tanpa henti. Setiap pijakan terasa panas, setiap hembusan napas mengandung hawa kematian yang menyesakan. Ki Jagur dan Bayu berdiri terpaku. Mata mereka menatap makhluk yang baru saja terlepas dari belenggu ribuan tahun. Sosok itu menjulang tinggi, nyaris menyentuh langit-langit gua yang gelap, dengan tubuhnya yang diselimuti aura pekat yang berdenyut seperti jantung makhluk abadi. Bayu merasakan tubuhnya melemah seiring dengan hawa jahat yang semakin kuat di sekeliling mereka. Jantungnya berdetak cepat, dan tangannya bergetar tak terkendali. "Jagur, kita harus pergi sekarang," serunya. Tetapi Ki Jagur tetap diam. Matanya tetap menatap tajam ke arah makhluk itu, mencoba memahami bahaya yang sedang mereka hadapi. Ia tahu bahwa lari mungkin bukan solusi kali ini. Makhluk ini bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki kendali penuh atas tempat ini. Sosok kegelapan itu akhirnya bergerak. Langkahnya menggetarkan seluruh gua, membuat batu-batu berjatuhan dari langit-langit. Matanya, yang bersinar merah seperti bara api, menyapu sekelilingnya dengan tatapan yang penuh kebencian dan dendam. "Aku telah terkurung dalam kegelapan selama ribuan tahun." Suaranya menggema, dalam dan bergemuruh seperti gempa bumi yang baru saja lahir dari inti dunia. "Dan kalian telah membangkitkan kehancuran yang tak bisa dihentikan." Ki Jagur mencengkeram gagang goloknya dengan erat. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa senjata itu mungkin tidak akan berarti apa-apa di hadapan makhluk ini. Namun, ia tetap bersiap. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya dengan suara keras, mencoba menutupi kegelisahan yang merayap di dalam dadanya. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika, bayangan-bayangan mulai bangkit dari tanah, membentuk sosok-sosok menyeramkan dengan mata kosong dan tubuh yang bergetar seperti asap. Mereka tampak seperti prajurit yang telah lama mati, dipanggil kembali untuk melayani tuannya yang telah lama terkurung. "Aku adalah raja dari segala kegelapan," jawabnya dengan suara yang bergetar penuh kekuatan. "Aku adalah yang dulu ditakuti oleh para raja dan pemimpin dunia. Aku adalah neraka yang bangkit dari dalam tanah." Bayu merasa lututnya melemah. Ia pernah mendengar legenda tentang Raja Kegelapan, tetapi menganggapnya hanya sebagai cerita untuk menakuti anak-anak. Kini, ia berdiri di hadapan legenda itu sendiri, dan ketakutan yang ia rasakan bukan sekadar dongeng, ini adalah kenyataan yang mengerikan. "Jagur, kita tidak bisa melawan ini." Suaranya penuh dengan keputusasaan. Namun, Ki Jagur tidak mundur. Ia tahu bahwa mereka telah menggali terlalu dalam, membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersegel selamanya. Tetapi jika mereka lari sekarang, siapa yang akan menghentikan makhluk ini? Siapa yang akan mencegahnya membawa kehancuran ke dunia di atas sana? "Jika kau benar-benar Raja Kegelapan," katanya, "lalu mengapa kau dikurung di tempat ini? Apa yang terjadi ribuan tahun lalu hingga kau disegel?" Makhluk itu terdiam sejenak, lalu tertawa. Suara tawanya bergema seperti suara gemuruh badai di malam yang kelam.
Para pengecut dari masa lalu takut pada kekuatanku, jawabnya. Mereka mengumpulkan semua ksatria terbaik, penyihir terkuat, dan raja-raja dari negeri-negeri jauh untuk menaklukkanku. Tetapi mereka tidak bisa membunuhku. Mereka hanya bisa mengurungku di sini, jauh di dalam perut bumi, berharap bahwa aku akan dilupakan. Bayu menarik napas dalam-dalam. Jika makhluk ini benar-benar tidak bisa dibunuh, lalu bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkannya? Ia merasa seakan-akan mereka telah menjatuhkan diri mereka sendiri ke dalam lubang tanpa dasar. Namun, Ki Jagur tetap tenang. Matanya mencari sesuatu di sekitar gua, mencoba menemukan petunjuk. Apapun yang bisa membantu mereka dalam situasi mustahil ini. Ia tahu bahwa para leluhur yang dulu berhasil menyegel makhluk ini pasti memiliki cara untuk melakukannya. Mereka mungkin tidak bisa membunuhnya, tetapi mereka berhasil menahan kekuatannya selama ribuan tahun. Itu berarti masih ada harapan. Tiba-tiba, Ki Jagur melihat sesuatu di balik reruntuhan pilar besar. Sebuah ukiran kuno di dinding gua, sebagian tertutup debu dan tanah. Dengan cepat, ia berlari ke arah ukiran itu, mengabaikan teriakan Bayu yang mencoba memperingatkannya agar tidak mendekati tempat itu. Ketika ia menyapu debu yang menutupi ukiran tersebut, ia melihat simbol yang familiar. Simbol yang sama yang ia lihat di peta kuno yang membawa mereka ke tempat ini. Hatinya berdebar. Ia baru menyadari sesuatu. Rahasia untuk menyegel Raja Kegelapan kembali mungkin ada di dalam ukiran ini. Tetapi waktu mereka hampir habis. Makhluk itu sudah mulai melangkah ke arah mereka, dan pasukan bayangan yang dipanggilnya sudah mulai bergerak. Bayu, yang awalnya gemetar ketakutan, kini tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain bertarung. Ia meraih belati di pinggangnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Jagur, apapun yang kau temukan, cepat lakukan sesuatu, serunya. Ki Jagur menggertakkan giginya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika mereka gagal, bukan hanya mereka yang akan mati, tetapi dunia di atas sana juga akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Ki Jagur mengusap bagian terakhir dari debu yang menutupi ukiran kuno di dinding gua. Simbol-simbol yang terpahat di sana terlihat begitu asing. Namun di sela-sela ukiran itu terdapat tulisan dalam bahasa kuno yang pernah ia pelajari dari kitab warisan leluhur. Jari-jarinya dengan gemetar mengikuti guratan batu, membaca dengan saksama setiap baris yang tertera. Matanya membelalak ketika menyadari bahwa ini bukan sekadar ukiran biasa, melainkan petunjuk untuk menutup kembali gerbang kegelapan yang kini telah terbuka. Di belakangnya, Bayu berjuang mati-matian melawan pasukan bayangan yang terus menyerang tanpa henti. Pedangnya menebas makhluk-makhluk gelap yang muncul dari dinding gua. Namun setiap kali satu bayangan terjatuh, dua yang lain muncul menggantikan. Napasnya mulai tersengal, tubuhnya penuh luka, dan keringat bercampur darah mengalir di pelipisnya. Jagur, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat lakukan sesuatu, teriaknya dengan suara serak. Raja Kegelapan kini berdiri di atas sebuah batu besar, mengangkat kedua tangannya ke udara. Dengan suara yang bergema mengerikan, ia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dapat dipahami. Udara di dalam gua berubah semakin pekat, seolah dipenuhi racun yang tak kasat mata. Tanah mulai bergetar, dan dari dalam kegelapan muncul makhluk-makhluk yang lebih mengerikan. Raksasa dengan tubuh berlapis baja hitam, mata mereka kosong dan bersinar merah seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Ki Jagur berusaha tetap fokus. Ia membaca lebih dalam petunjuk di batu itu, hingga akhirnya ia menemukan bagian yang menjelaskan cara untuk mengalahkan Raja Kegelapan. Bayu, aku menemukannya. Ada cara untuk menyegel makhluk ini kembali ke dalam perut bumi, serunya. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan lebih lanjut, sebuah pukulan keras menghantamnya dari belakang. Ia terlempar beberapa meter ke depan. Tubuhnya membentur bebatuan tajam. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun ia masih bisa mendengar suara langkah kaki yang mendekatinya. Bayu berusaha menerobos pertahanan pasukan bayangan untuk membantu Ki Jagur. Namun setiap kali ia melangkah maju, lebih banyak makhluk gelap yang menghalangi jalannya. Dengan sekuat tenaga, ia menebaskan pedangnya, berusaha menciptakan celah agar bisa mencapai kawannya. Jagur, kau harus bangkit, serunya, panik. Ki Jagur mencoba berdiri meski seluruh tubuhnya terasa remuk. Darah mengalir dari dahinya, namun ia tahu ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga, ia kembali menatap ukiran di batu.
Ia mengingat bagian penting dari petunjuk yang ia baca tadi, sebuah segel kuno yang dapat memerangkap Raja Kegelapan untuk selamanya. Namun untuk mengaktifkan segel itu, ia membutuhkan sesuatu yang sangat berharga sebagai pengorbanan. Bayu akhirnya berhasil menembus pertahanan musuh dan menarik Ki Jagur berdiri. "Apa yang harus kita lakukan? Katakan padaku sekarang," desaknya. Ki Jagur menghela napas, kemudian berkata dengan suara lirih, "Kita harus menggunakan nyawa manusia sebagai pengorbanan untuk mengaktifkan segel ini, dan itu berarti salah satu dari kita harus tetap tinggal di sini." Kata-katanya terdengar begitu berat, seperti beban yang tak tertahankan di pundaknya. Bayu terdiam sejenak. Matanya membelalak, menatap Ki Jagur dengan perasaan tidak percaya. "Tidak, pasti ada cara lain. Kita bisa melawan makhluk ini bersama," katanya, suaranya penuh keputusasaan. Namun dalam hati, ia tahu bahwa Ki Jagur tidak main-main. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini sebelum semuanya terlambat. Raja Kegelapan mulai melangkah mendekati mereka. Suaranya yang dalam dan bergema kembali terdengar. "Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitanku. Dunia akan menjadi milikku sekali lagi," katanya dengan suara yang menggelegar, membuat langit-langit gua mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ki Jagur menatap Bayu dengan penuh keyakinan. "Bayu, kau harus pergi. Aku akan tetap di sini dan menyelesaikan ini. Jika kita berdua mati di tempat ini, maka tidak ada yang bisa menyegel makhluk ini lagi. Seseorang harus membawa berita ini ke dunia di atas," katanya tegas. Bayu menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin meninggalkan Ki Jagur. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan bersama. Namun, ia juga tahu bahwa ini bukan saatnya untuk bersikap egois. Dengan berat hati, ia mengangguk, meski air matanya mulai jatuh. "Aku akan kembali, Jagur. Aku bersumpah aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu," katanya sebelum berbalik dan mulai berlari ke arah lorong yang masih terbuka. Ki Jagur tersenyum tipis, meskipun tubuhnya penuh luka dan tenaganya semakin menipis. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengangkat tangannya ke udara, bersiap mengucapkan mantra segel yang tertera di ukiran batu. Raja Kegelapan menyadari apa yang hendak ia lakukan dan berusaha menghentikannya. Namun Ki Jagur telah bertekad. Dengan suara lantang, ia mengucapkan kata-kata terakhir yang akan menyegel makhluk itu kembali ke dalam kegelapan. Bayu, yang masih berlari menuju pintu keluar, mendengar suara gemuruh dahsyat di belakangnya. Ia menoleh dan melihat cahaya terang menyelimuti gua, disertai raungan kemarahan Raja Kegelapan. Air matanya jatuh lebih deras saat ia menyadari bahwa Ki Jagur telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Namun, sebelum Bayu sempat mencapai pintu keluar, sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya. Pandangannya menjadi gelap seketika. Dunia di sekelilingnya memudar, dan kesadarannya perlahan menghilang. Kegelapan menyelimuti segala hal. Bayu merasa seakan-akan dirinya melayang di antara dua dunia, tidak benar-benar hidup, tetapi juga belum mati. Ia mencoba membuka matanya, tetapi kelopak matanya terasa begitu berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menghalanginya untuk kembali ke dunia nyata. Suara-suara samar terdengar di sekelilingnya, suara desir angin yang menembus celah batu, suara tetesan air yang jatuh dari stalaktit, dan suara bisikan halus yang entah berasal dari mana. Di dalam kesadarannya yang mengambang, Bayu teringat pada Ki Jagur. Ingatan terakhir yang ia miliki adalah saat ia berlari meninggalkan sahabatnya, berusaha mencapai pintu keluar sebelum segel kuno yang diaktifkan oleh Ki Jagur benar-benar menutup gerbang kegelapan. Namun, sesuatu yang kuat menghantamnya dari belakang, dan setelah itu, semuanya menjadi gelap. Apakah ia masih hidup? Ataukah ia sudah terjebak di antara kehidupan dan kematian? Tak bisa kembali? Perlahan, ia mulai merasakan kembali tubuhnya. Ada rasa sakit yang menusuk di seluruh bagian tubuhnya, seolah ia telah terhempas dari ketinggian yang luar biasa. Tulang-tulangnya nyaris terasa retak, tetapi kehangatan samar mulai menyelimuti tubuhnya. Perlahan, matanya terbuka, dan yang pertama kali ia lihat adalah cahaya redup dari obor yang menyala di sudut ruangan batu tempatnya terbaring. Ia tidak berada di gua tempat ia terakhir kali melihat Ki Jagur. Ini adalah tempat yang berbeda. Dengan sisa tenaga, Bayu mencoba bangkit. Tangannya bertumpu pada lantai batu yang dingin dan kasar, dan ia merasakan nyeri tajam di dadanya,
seolah tulang-tulangnya baru saja retak akibat hantaman keras. Namun, ia tahu ia tidak punya waktu untuk meratapi luka-lukanya. Ki Jagur telah mengorbankan dirinya, dan sekarang, ia harus mencari jalan keluar serta mencari tahu apakah pengorbanan itu telah benar-benar menyegel Raja Kegelapan atau belum. Saat ia berdiri, matanya menangkap bayangan seseorang di ujung ruangan. Sosok itu berdiri diam, mengenakan jubah panjang berwarna hitam, dengan wajah yang tertutup tudung yang lebar. Energi yang dipancarkan oleh sosok itu begitu aneh. Tidak terasa jahat, tetapi juga tidak terasa baik. Ada sesuatu yang misterius di balik kehadirannya. Bayu menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak, tenggorokannya kering seperti pasir gurun. Sosok berjubah itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap Bayu dari balik bayangan tudungnya. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan tenang, seperti angin yang berbisik di antara pepohonan kuno. "Kau telah melangkah terlalu jauh, wahai manusia," katanya. "Dan kini, kau berada di ambang dunia yang tidak seharusnya kau masuki." Bayu mengerutkan kening. "Apa maksudmu? Di mana aku sekarang?" Ia melangkah mendekat, meskipun tubuhnya masih terasa lemah dan luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan. Sosok itu tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, ia mengulurkan tangannya, dan dari balik kegelapan, muncullah sebuah benda yang bercahaya redup. Sebuah cermin kecil, dengan bingkai yang dipenuhi ukiran kuno yang mirip dengan yang Bayu lihat di gua sebelumnya. Sosok itu mengangkat cermin itu tinggi-tinggi, dan permukaannya mulai berpendar, menampilkan bayangan yang tidak pernah Bayu bayangkan sebelumnya. Di dalam cermin itu, Bayu melihat dirinya sendiri, tetapi tidak seperti saat ini. Ia melihat dirinya berdiri di tengah lautan api, dengan mata yang bersinar seperti bintang di langit malam. Di sekelilingnya, ada bayangan hitam yang berputar-putar, seakan siap untuk menelannya kapan saja. Kemudian, ia melihat Ki Jagur, berdiri di tengah kegelapan, tetapi wajahnya tampak tenang dan penuh keyakinan. "Takdir belum sepenuhnya menuliskan akhir dari kisah ini," kata sosok berjubah. "Apa yang terjadi di gua itu hanyalah permulaan. Segel telah ditutup, tetapi tidak sepenuhnya. Jika kau tidak kembali ke sana, kegelapan akan menemukan celah untuk bangkit kembali, dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya." Bayu terkejut. Ia pikir segel yang dilakukan Ki Jagur telah cukup untuk mengurung Raja Kegelapan selamanya. Tetapi jika apa yang dikatakan sosok ini benar, maka itu berarti pengorbanan Ki Jagur belum sepenuhnya berhasil. Ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa kegelapan benar-benar lenyap dari dunia ini. Bagaimana caranya? Bayu bertanya, suaranya dipenuhi ketegangan. "Apa yang harus aku lakukan untuk memastikan bahwa Raja Kegelapan tidak akan pernah bangkit lagi?" Sosok berjubah itu perlahan menurunkan cerminnya dan menatap Bayu dari balik tudungnya. "Kau harus kembali ke tempat itu," katanya. "Dan kau harus menemukan kunci terakhir yang belum ditemukan. Hanya dengan begitu, segel akan sempurna, dan dunia akan terbebas dari ancaman kegelapan untuk selamanya." Bayu menelan ludah. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus kembali, meskipun itu berarti menghadapi mimpi buruk sekali lagi. Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kepalanya dengan penuh tekad. "Kalau begitu, tunjukkan jalannya," katanya. "Aku akan kembali dan menyelesaikan ini." Sosok berjubah itu tidak menjawab, tetapi ia mengangkat tangannya, dan dari kegelapan, muncul cahaya terang yang berputar di sekeliling Bayu. Ia merasakan tubuhnya mulai ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah tersedot ke dalam pusaran cahaya. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah kembali di depan gua yang telah runtuh. Debu masih mengepul di udara, dan tanah masih terasa hangat akibat energi besar yang baru saja dilepaskan. Namun, satu hal yang ia sadari dengan cepat, pintu masuk gua itu masih sedikit terbuka. Dan dari dalam celah itu, ia bisa merasakan ada sesuatu yang masih bergerak di dalamnya. Bayu berdiri di depan celah sempit yang masih terbuka di reruntuhan gua. Dari dalam kegelapan itu, hembusan udara dingin berembus keluar, membawa serta suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan makhluk-makhluk yang tidak berasal dari dunia ini.
Jantungnya berdegup kencang. Tetapi ia tahu tidak ada waktu untuk ragu. Jika yang dikatakan sosok berjubah benar, maka kegelapan masih belum sepenuhnya tersegel. Ia harus masuk ke dalam, menuntaskan apa yang telah dimulai, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya sekali lagi. Dengan langkah mantap, Bayu memasuki celah gua. Setiap pijakan terasa seperti menapak ke dalam kehampaan, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menariknya lebih dalam ke jurang yang tidak terlihat. Dinding-dinding batu yang runtuh masih memancarkan aura panas dari energi magis yang meledak sebelumnya, dan udara di dalamnya terasa berat, seolah-olah dipenuhi oleh keberadaan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Saat ia melangkah semakin dalam, ia merasakan sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan. Ia bisa merasakan mata tak terlihat yang mengikuti setiap gerakannya, mengintai seperti pemangsa yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Bayu menggenggam erat belatinya, satu-satunya senjata yang tersisa padanya. Meskipun ia tahu senjata biasa mungkin tidak akan berguna melawan kekuatan kegelapan yang ada di dalam gua ini. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari balik reruntuhan. Suara itu semakin keras, bergema di seluruh lorong gua yang gelap. Bayu menghentikan langkahnya, tubuhnya menegang, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul dari dalam kegelapan. Napasnya terhenti saat ia melihat sesuatu bergerak di antara bayangan. Sosok besar, lebih tinggi dari manusia, dengan tubuh yang tertutup oleh bayangan pekat yang seolah hidup dan berdenyut seperti jantung yang berdegup. Monster itu melangkah keluar dari kegelapan, dan untuk pertama kalinya, Bayu melihatnya dengan jelas. Makhluk itu memiliki tubuh yang menyerupai manusia, tetapi dengan tangan yang lebih panjang dan cakar tajam yang berkilau dalam cahaya redup. Wajahnya tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya ada 2 titik merah menyala yang tampak seperti mata yang terbakar amarah. Dari tubuhnya, bayangan hitam terus mengalir, seolah-olah makhluk itu sendiri adalah perwujudan dari kegelapan yang selama ini mengancam dunia. Manusia. Suara makhluk itu bergema, bukan berasal dari mulutnya, tetapi dari seluruh ruangan gua. Kau telah mengganggu tidur panjangku. Kau telah merusak keseimbangan. Dan kini, kau akan membayar harga atas kesalahanmu. Bayu tidak menjawab. Tidak ada gunanya berbicara dengan makhluk seperti ini. Ia hanya mempererat genggamannya pada belati dan bersiap untuk bertarung. Dalam sekejap, monster itu mengayunkan cakarnya dengan kecepatan yang mustahil. Bayu hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk menghindar sebelum cakar itu menghantam batu di belakangnya, menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Bayu tahu ia tidak bisa mengalahkan makhluk ini dengan kekuatan biasa. Ia harus menemukan cara lain. Cara yang melibatkan segel yang belum sempurna. Jika segel itu masih memiliki celah, maka pasti ada cara untuk menutupnya sepenuhnya. Namun, untuk melakukan itu, ia harus menemukan titik lemahnya terlebih dahulu. Ia mengitari monster itu, mengamati setiap gerakannya. Monster itu menyerang dengan kekuatan brutal, tetapi gerakannya mengikuti pola tertentu. Setiap kali ia menyerang dengan cakar kanannya, tubuhnya terbuka sedikit di sisi kiri. Jika Bayu bisa menemukan cara untuk menyerang titik itu, mungkin ia bisa memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri dan mencari segel terakhir yang harus ia aktifkan. Saat monster itu kembali menyerang, Bayu melompat ke samping, lalu dengan cepat menusukkan belatinya ke sisi kiri makhluk itu. Namun, alih-alih menembus daging, belatinya hanya melewati bayangan yang tidak memiliki bentuk fisik. Monster itu tertawa. Suara tawa yang bergema seperti gaungan ribuan suara yang dipaksa bersatu menjadi satu. Senjata manusia tidak akan menyakitiku, katanya. Aku adalah kegelapan itu sendiri, dan kau hanyalah debu di hadapanku. Bayu menggertakkan giginya. Ia harus menemukan cara lain. Ia menoleh ke sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa membantunya. Dan saat itulah ia melihatnya. Simbol kuno yang terukir di dinding gua, bercahaya redup seolah menunggu sesuatu untuk mengaktifkannya. Itu pasti bagian dari segel yang belum sempurna. Dengan cepat, Bayu berlari menuju simbol itu, mengabaikan monster yang terus mengejarnya. Tangan-tangan bayangan mencoba menangkapnya, tetapi ia berhasil menghindar di detik terakhir. Saat ia mencapai simbol itu, ia merasakan sesuatu yang familiar, energi yang sama yang pernah ia rasakan ketika Ki Jagur mengorbankan dirinya. Tanpa ragu, ia meletakkan tangannya di atas simbol itu dan membiarkan energinya mengalir. Simbol itu mulai bersinar lebih terang, dan dalam sekejap, seluruh gua berguncang hebat.
Monster itu mengeluarkan raungan kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat saat bayangan yang menyelimutinya mulai terkoyak. Bayu tidak berhenti. Ia terus menuangkan energinya ke dalam simbol itu, membiarkan segel itu menghisap kekuatan kegelapan yang tersisa. Monster itu mencoba melawan, tetapi tubuhnya semakin melemah, semakin transparan. Akhirnya, dengan teriakan terakhir yang menggema di seluruh gua, makhluk itu meledak menjadi ribuan serpihan bayangan yang lenyap ke dalam ketiadaan. Gua itu mulai runtuh. Bayu tahu ia harus segera keluar sebelum semuanya tertutup selamanya. Dengan sisa tenaga, ia berlari menuju celah yang masih terbuka. Batu-batu besar berjatuhan di sekelilingnya, tetapi ia terus berlari, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dan tepat saat reruntuhan terakhir jatuh menutup pintu gua, Bayu berhasil keluar, terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Ia menoleh ke belakang, melihat gua itu telah benar-benar tertutup. Tidak ada lagi celah untuk kegelapan keluar. Segel itu akhirnya sempurna. Bayu menghela napas panjang. Ia telah berhasil. Tetapi hatinya masih berat. Ia menatap langit, mengingat Ki Jagur yang telah berkorban untuk semua ini. Ia tahu ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa membawa cerita ini ke dunia luar. Kisah tentang seorang lelaki tua yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Dengan langkah tertatih, Bayu berjalan pergi, meninggalkan tempat itu selamanya. Ia tidak lagi mencari harta karun, karena ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman bahwa tidak semua harta terbuat dari emas dan permata. Terkadang, harta yang paling berharga adalah keberanian, pengorbanan, dan harapan yang tidak pernah padam, bahkan di hadapan kegelapan yang paling pekat sekalipun.